Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terkait dengan materi habituasi dan aktualisasi. Ada di agenda 4 di Latsar CPNS 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Amirul Isnaini dan pemateri di agenda 4 adalah Ibu Bandiah SPD MSI. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Mengadopsi pendapat dari Samani dan Haryanto tentang habituasi, peserta pelatihan dasar calon CPNS dalam pembelajaran agenda habituasi difasilitasi untuk menghasilkan suatu penciptaan situasi dan kondisi atau persistence life situation tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasaan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Penciptaan tersebut diarahkan pada pembentukan karakter sebagai karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan pembiasaan diri melalui intervensi atau stimulus tertentu yang akan dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Intervensi diciptakan agar bisa memicu timbulnya suatu respon berupa tindakan tertentu yang diawali dari hal-hal kecil atau yang paling mendasar dibutuhkan di tempat kerja, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan peserta. Hal-hal kecil atau hal-hal yang mendasar yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk mendekatkan peserta dengan tuntutan lingkungan kerja, misalnya aktivitas rutin dalam menyelesaikan pekerjaan, jam kerja, kualitas jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika memberikan pelayanan kepada konsumen, tamu, atau stakeholder, strategi komunikasi dengan sesama pegawai atau dengan pimpinan, situasi atau lingkungan budaya kerja, atau hal-hal lainnya yang dapat menarik perhatian dan layak dibicarakan atau didiskusikan. Setelah peserta memahami tentang konsepsi pembelajaran habituasi, maka selanjutnya akan dijelaskan bagaimana penciptaan suatu intervensi yang akan digunakan dalam pembelajaran habituasi, yaitu konsep intervensi aktualisasi. Keterkaitan habituasi dengan aktualisasi digambarkan sebagai berikut. Pembelajaran aktualisasi pada pelatihan dasar calon CPNS terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran merancang aktualisasi dan pembelajaran melaksanakan rancangan aktualisasi. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual, yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, maka aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual, nyata, terjadi, dan sesungguhnya ada. Proses yang perlu dilakukan berdasarkan pengertian aktualisasi dalam suatu proses pembelajaran atau pelatihan adalah bentuk kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita, memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Aktualisasi diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari tersebut menjadi aktual, nyata, dan terjadi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan setiap tahap pembelajaran aktualisasi hingga menghasilkan produk-produk pembelajaran kertas kerja pada setiap tahap pembelajaran aktualisasi, yaitu mulai dari merancang aktualisasi, mempresentasikannya dalam suatu seminar, mengaktualisasikan di tempat kerja, menyusun laporan aktualisasi, dan menyampaikan pelaksanaan aktualisasi dalam suatu seminar. Kualitas kegiatan aktualisasi dapat ditentukan dari kemampuan diri dalam memahami konsepsi dan tahap pembelajaran aktualisasi, mempresentasikan rancangan aktualisasi, dan juga laporan aktualisasinya yang berisi perenungan-perenungan yang bersumber dari fakta di sekeliling yang pada gilirannya akan terus-menerus menginspirasi untuk selalu menunjukkan jati diri kita sebagai PNS profesional
berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Fokus utama kegiatan aktualisasi adalah tugas sebagai pelayan masyarakat, di mana kepentingan masyarakatlah yang menjadi tujuan utama. Substansi materi pokok yang diaktualisasikan pada pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas, serta akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Peserta dituntut untuk terus melihat ke depan dengan sikap kreatif, inovatif, dan optimisme yang kuat dan berintegritas. Peserta perlu meyakinkan diri bahwa sistem internal dan eksternal ketatanegaraan akan tumbuh dan berkembang selama peserta meniti karir sebagai PNS. Sistem tersebut akan membantu peserta menghadapi dan mengalahkan berbagai macam godaan, berbagai macam kepentingan yang mengancam kepentingan publik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.